Kita mulai ya nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, waktu luang, umur panjang, sehingga dapat bermuajahah di tempat yang mulia ini guna menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan mempelajari kitab 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-35. Akan saya bacakan matan hadis ke-35 beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'hadahu minan nar, rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa ma'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya finnar, di neraka. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, hadis yang banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lainnya, mukharrid, pencatat hadis. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah berdasarkan kitab Sahih Muslim, tapi juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari lafaz yang semakna serupa ya. Jadi nanti kalau kita pelajari di kitab Bukhari itu lafaznya demikian, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Itu didapat, kita buka di dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-1291. Kemudian juga bisa dijumpai, didapati di dalam kitab At-Tabrani ya, man kadzdzaba alayya banilahu baitan fil jahannam, barang siapa yang berdusta atas namaku maka akan dibangunkan baginya rumah di neraka jahanam. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yudba'ul mu'minu alayya al-khilalu kulluha illa khiyanata wal kadib. Seorang mukmin memiliki tabiat yang baik kecuali khianat dan dusta. Jadi terkait dengan kedustaan kepada Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan kedustaan terhadap yang lainnya. Maka hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang kemudian disandarkan kepada Nabi itu adalah sangat berbahaya. Maka ketika ada orang yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi tidak bersabda, maka pasti tempatnya di mana? Di neraka. Karena memang ada ya, ada ulama-ulama suk yang kemudian dia mengatakan padahal Nabi tidak bersabda. Nah, kita sebagai seorang mukmin hendaknya menjaga bagaimana kita bisa menyampaikan risalah nubuwah Nabi Muhammad SAW
sesuai dengan apa yang beliau ucapkan. Jadi kita tidak mengada-ngada ya, karena memang berbahaya. Ketika kita berdusta atas nama Nabi, maka pasti tempat kita di neraka jahanam. Nah, ini peringatan bagi kita, karena kita seorang dai, kita seorang mubaligh, maka kita harus bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis maudhu atau hadis palsu yang tidak ada asalnya, yang Nabi tidak mengatakannya. Jadi seorang dai, seorang mubaligh itu harus selektif. Apakah ini diriwayatkan dari jalur orang-orang yang siko? Apakah benar Nabi mengatakan demikian? Nah, itu nanti bisa kita pelajari pada kitab hadis ya. Ada kitab namanya Takhrijul Hadis ya, untuk mentakhrij hadis, apakah hadis ini sahih, hasan ataukah dhaif ya. Nah, kategori dhaif yang di sini adalah yang dimaksud kedustaan atas Nabi adalah hadis maudhu, hadis palsu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena sesungguhnya hadis palsu berarti Nabi tidak pernah mengatakan. Maka Nabi sudah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mereka berdusta atas Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi tidak pernah mengatakan. Kenapa? Karena ketika itu dilakukan dan disandarkan kepada Nabi, maka kesalahannya akan berkelanjutan ya. Karena umat Nabi Muhammad SAW akan mengamalkan hal tersebut. Nah, ini yang sangat berbahaya, yang dikatakan dollu wa adallu. Nah, ini kalau ada yang membuat hadis maudhu, maka dia sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena pengikut Nabi Muhammad sangat banyak. Nah, kalau kemudian pengikutnya tidak tahu, kemudian mengikuti hadis tersebut, padahal Nabi tidak pernah mengatakan, nah ini kan akan terjadi kesesatan yang berkelanjutan. Nah, itu bahayanya ketika ada orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa beliau bersabda, padahal beliau tidak pernah bersabda tentang hal tersebut. Maka kita sebagai santri harus betul-betul mempelajari ya kitab hadis, karena memang banyak ya kitab hadis ya. Ada yang paling sahih, yang paling kuat namanya Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Musnad Ahmad, ada Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud. Nah, masih banyak ya kitab-kitab. Nah, nanti kalau kita belajar akan kita dapati ya, oh seperti ini hadis-hadis yang sahih, oh ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Maka mari kita semuanya senantiasa mendalami tafaqquh fiddin, mempelajari agama sedalam-dalamnya ya, karena ini untuk menjaga kemurnian dan kesucian dinul Islam, agar tidak tercampur mana perkataan Nabi, mana yang kaul sahabat, mana kaul ulama. Nah, itu harus tahu kita. Tidak boleh kemudian perkataan sahabat dinisbatkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, karena itu termasuk kedustaan. Jadi hadis yang ke-35 ini mengajarkan kepada kita agar jangan pernah kita berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, karena jelas ancamannya bagi siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, tempatnya di neraka jahanam. Maka mari kita semuanya untuk senantiasa menjaga diri kita ya, untuk dapat menseleksi apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif, sehingga kita tidak terjebak pada kedustaan. Demikian materi hadis yang ke-35 ini mengajarkan kepada kita agar jangan sampai berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.